Shalom Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Terus Semuanya semangat. semangat, amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Sebelum itu mari kita semuanya berdoa, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, hari ini yang firman Tuhan Kak Iye. Yeay, kita jumpa Semuanya, lagi. ya, semuanya dengerin baik-baik, simak firman Tuhannya karena nanti ada sesuatu di setelah firman. Oke? Yeay, Oke. Nah, salam adik-adik semuanya. Shalom. Nah, saya sangat rindu kita berjumpa kembali. Kita ibadah bersama-sama di ruang sekolah minggu tempat ini. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan judulnya, temanya adalah Roh Kudus memampukan. Nah, ini adalah kisah dari Petrus dan Yohanes ketika mereka dihadapkan di mahkamah agama. Nah, ketika mereka memberitakan nama Yesus, ketika mereka terus memberitakan akhirnya pada datang para imam dan mereka menegur mereka dengan keras, memarahi mereka, akhirnya mereka ditangkap dan sebagainya. Akhirnya mereka diperhadapkan di mahkamah agama. Nah, pada saat itu saya ingin sampaikan satu hal pada hari ini adalah poin pertama yang harus adik-adik perhatikan adalah Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang percaya. Nah, anak-anak Tuhan juga, ketika anak-anak Tuhan percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Roh Kudus, yakin percaya bahwa Roh Kudus lah yang memberikan kita keberanian. Nah, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Roh Kudus memampukan kita. Nah, di dalam firman Tuhan bahwa pada saat itu ketika Rasul Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan mereka diperhadapkan di hadapan mahkamah agama, dan mereka para imam ini berkata kepada mereka, dengan kuasa apakah kamu melakukan mujizat itu? Dan dia berkata, dan dia dengan tegas berkata bahwa hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan dia menyatakan bahwa di dalam nama Yesuslah dia melakukan semuanya itu, dan dia tidak takut. Nah, awalnya kalau kita lihat di belakang, Petrus ini orangnya yang sangat-sangat penakut. Dia sangat takut. Nah, ketika Yesus ditangkap pada saat itu, dan ketika ini pasukan ini bertanya kepada dia, apakah dia ini mengenal Yesus, apakah dia murid Yesus, dan dia berkata, aku tidak mengenal. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Dia menyangkali Tuhan Yesus. Nah, pada akhir ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah itu dia menjadi orang yang sangat-sangat berani. Dia nggak takut mati. Awalnya dia sangat ketakutan. Nah, ketika dia penuhi oleh Roh Kudus, dia tidak takut lagi. Dia terus memberitakan nama Yesus dalam ketekanan apapun. Bahkan pada saat itu ketika dia berhadapkan di mahkamah agama, pada saat itu di hadapan sidang, dia berhadapan sana ketika para tua-tua, para imam biasa pada saat itu mereka ini menekan mereka supaya mereka tidak lagi memberitakan nama Yesus. Di sana dia tetap menyuarakan nama Yesus. Dia tidak takut. Dia tetap menyuarakan nama Yesus. Nah, di hari ini aku mau tekankan untuk kita semuanya bahwa jangan takut, karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita semangat, memberikan kita kata-kata yang terbaik untuk kita terus memberitakan nama Yesus. Terus beritakan nama Yesus dalam keadaan apapun juga. Nah, firman-Nya hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Nah, saya harap adik-adik membacanya dengan baik, menyimaknya dengan baik, supaya kita dapat mengerti dengan benar arti dari firman Tuhan. Nah, hari ini poin yang kedua yang aku mau sampaikan hari ini adalah Roh Kudus memampukan kita untuk menyaksikan nama Yesus. Roh Kudus memampukan kita orang-orang percaya. Roh Kudus memampukan kita untuk terus menyaksikan nama Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ketika mereka ditangkap, ketika mereka diperhadapkan di mahkamah agama, ketika pada saat itu para imam pada saat itu mereka tidak menemukan sebuah kesalahan dalam diri mereka, dan para imam pada saat itu mereka berunding, dan akhirnya ketika mereka berunding, mereka mencari kesalahan, dan apakah kita dapat ini menggagalkan mereka supaya mereka tidak lagi memberitakan nama Yesus. Tapi pada saat itu mereka tidak menemukan dengan cara apapun juga. Akhirnya mereka memanggil kembali dan mereka melarang mereka dengan keras untuk tidak memberitakan nama Yesus. Mereka menegur mereka. Nah, tetapi pada saat itu Petrus dan Yohanes mereka tetap memberitakan nama Yesus. Mereka tetap memberitakan nama Yesus, dan dia berkata kepada mereka pada saat itu adalah
Di ayat berapa, Kak? Di ayatnya yang ke 20 ini 19. Tetapi Nah, baca Petrus ya, dan dikasih. Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dia tidak mau menyerah begitu saja, dia tidak berdiam diri begitu saja, tetapi dia tetap memberitakan nama Yesus. Dan dia berkata kepada ini para imam pada saat itu, pada Kiafas dan lain sebagainya, dia berkata kepada mereka supaya silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar, taat kepada Allah atau taat kepada kamu. Tapi mereka lebih milih untuk taat kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau taat kepada imam, dia tidak mau pada taat kepada manusia yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Dia mau terus memberitakan firman Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan mereka. Kalau saya yakin percaya bahwa kalau tidak ada Roh Kudus dan diri mereka, mereka tidak akan berani lagi ketika mereka dilarang dengan keras, ditegur dengan keras. Akhirnya mereka, saya yakin percaya kalau nggak ada Roh Kudus dan diri mereka, pasti mereka takut. Tapi mereka, ketika mereka ditegur, ketika mereka dilarang, mereka semakin berani. Bahkan dia berkata bahwa silakan kamu putuskan sendiri di mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka terus memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Pada saat itu juga para imam ketika dia melarang mereka untuk tidak memberitakan nama Yesus, dan pada saat itu bahwa ini Petrus dan Yohanes mereka sedang memberitakan Injil dan ada banyak orang yang disembuhkan, pada saat itu. Dan pada akhirnya semua orang terus memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat itu datang para imam dan para tua-tua pada saat itu melarang mereka, tetapi orang-orang banyak itu terus memuliakan nama Tuhan. Dan mereka tidak ada alasan bahwa untuk melarang mereka, karena mereka melihat bahwa banyak orang yang disembuhkan. Bahkan ketika mereka berhadapan di mahkamah agama, di depan sidang pada saat itu, ada orang di samping kedua para rasul itu yang sudah sembuh, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh banyak orang, dan semua orang melihat itu. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang percaya. Awalnya 3.000, akhirnya menjadi 5.000 orang yang percaya. Dan semakin banyak yang percaya. Ketika saat itu sekalipun rasul-rasul ditekan, tetapi berita Injil semakin diperdengarkan oleh banyak orang. Amin. Nah, hari ini kok mau tekankan bagi kita semua, adik-adik semuanya, jangan takut untuk memberitakan Injil. Tetap beritakan Yesus, tetap katakan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan dan hidup. Dan suatu saat nanti kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Itu yang kita rindukan bersama. Koko harap kita semakin bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Yesus, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada sukacita dan damai sejahtera. Dan di dalam Yesus ada penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus. Nah, demikian yang Koko sampaikan hari ini. Saya kembalikan pada Cik Elsa, ada tantangan berikutnya. Semuanya pasti udah mengerti kalau Roh Kudus itu menghibur setiap kita dimampukan, kita jadi berani. Makanya adik-adik sekarang harus berani untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Oke? Nah, hari ini ada tantangannya nih. Abis ini Cici mau kasih kuis. Nanti ada kuis, dikerjain ya semuanya ya. Kan udah pada gede-gede nih, pasti udah pada ngerti. Kerjain kuis, tadi udah dengerin firman Tuhan juga kan? Nah, pasti bisa jawabnya. Nggak banyak kok soalnya. Nanti kalau udah dijawab, ditulis aja di kertas kayak gini nih. Tulis tangan aja di kertas, oke? Kalau udah selesai, dipegang sambil difoto. Fotonya sama adik-adik ya, mukanya kayak gini misalkan gitu. Nanti difoto. Oke? Semuanya berani ya? Pasti bisa. Nah, nanti Cici, Kak Ir sama Cici yang lain tunggu fotonya adik-adik yang udah nyelesain kuisnya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kak Ir, kita dalam doa.
Oke adik-adik, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk terus ini menyampaikan firman-Mu, untuk terus memberitakan tentang Engkau ya Tuhan kepada orang banyak, kepada teman-teman kami, di sekolah kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Kami tetap menyaksikan nama Yesus Roh Kudus memampukan kami. Kami percaya bahwa hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kami semuanya, sehingga kami terus menyaksikan nama Yesus kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik semuanya yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai hidup mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan sempurna Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, tapi biar berkat-Mu senantiasa melingkupi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Dadah semuanya, Tuhan Shalom. Yesus memberkati.